Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam. Halo para sahabat terapeutik home care, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Bara. Kali ini Bara ingin menyempurnakan beberapa latihan-latihan di video-video Bara sebelumnya, yaitu tentang kemampuan berdiri. Ya, kemarin juga ada yang bertanya ya saat Bara mengupload videonya Pak Akhir Putra. Pertanyaannya seperti ini, bagaimana Bang bisa tahu kalau duduk berdirinya itu benar? Oke. Nah, kali ini kita akan membahas poin-poin apa saja sih yang bisa membuat latihan duduk berdiri itu benar-benar efektif. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama saya, Bara, di channel Terapeutik Home Care, channel yang akan selalu membahas tentang kesehatan dan yang tak kalah pentingnya lagi, selalu mencari solusi bagaimana caranya mengatasi segala macam problematik ataupun masalah fisik Anda. Oke, duduk berdiri. Ya, kebanyakan kan penderita stroke duduknya duduk ke berdirinya, ataupun saat berdirinya, ataupun saat berjalan berdiri saat berjalannya itu lebih ke arah yang sehat. Merasa bahwa dia memiliki sisi yang sakitnya itu lemah, sehingga merasa sisi yang sehatnya itu kuat, sehingga akhirnya dia lebih ke sisi yang sehat. Taunya dari mana sih duduk berdiri itu yang baik dan benar? Ya, maksudnya yang efektif, yang lebih efektif itu seperti apa? Oke, kita perhatikan. Oke, saya duduk di sini ya. Oke, nah ini kebanyakan penderita stroke itu memiliki kelemahan sebelah ya, apalagi dia yang masih tangannya kaku ataupun tangannya masih lemah. Ya, kebanyakan mereka akan mengambil sisi yang seperti ini. Oke, jadi tangannya itu yang satu itu menggantung ataupun yang satu itu lemah gitu ya, sehingga dia menggunakan tangan yang kanannya. Oke, lalu dia rata-rata penderita stroke itu dia akan membuat dorongan badannya ke sisi yang sehat. Oke, dorongan badan sisi yang sehat, akhirnya dia bangunnya seperti ini ya, seperti itu. Jadi bangunnya lebih ke sisi yang sehat, dikarenakan tadi ketidakseimbangan dari bahunya dia biasanya seperti ini ya, dia berdiri gitu ya, dia mau berdiri dia akan menaruh tangan di sebelah sini. Oke, lalu dia mencondongkan badannya ke sisi yang sehat, lalu dia berdiri dengan menginjakkan kaki yang sehat, sehingga kaki yang sakitnya akan menggantung ya. Nah ini ini juga akan memperlama proses dari pemulihan. Karena apa? Dikarenakan gerakan menumpu itu penting sekali, apalagi pada kaki. Itu akan mengurangi kekakuan pada kaki. Oke, itu yang pertama. Yang kedua biasanya dari koreksi dari lututnya. Lututnya itu biasanya begini. Penderita stroke dia biasanya kakinya sembarangan ya. Sembarangan itu maksudnya ada yang begini duduknya ya. Posisi kakinya itu seperti ini ya. Dia posisi kakinya dia miring gitu ya duduknya. Ini tidak baik. Duduk yang baik seperti apa? Duduk yang baik dia menapak full. Dari jari-jari sampai ke tumit itu harus menapak full.
Oke, lalu konturnya biasanya dia akan miring seperti ini. Nih, gini. Miring seperti ini dikarenakan ini lemah. Ya, akhirnya dia lututnya membuka keluar seperti ini. Ya, ini pun akan menyebabkan berdirinya jadi seperti tidak seimbang. Oke, jadi yang pertama yang harus kita koreksi adalah lututnya. Lututnya harus bagaimana? Lututnya harus rapat seperti ini. Kemudian pergelangan kaki itu harus lurus ke depan. Ya, lalu menapak full. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga dorongan. Sama, dorongannya dia harusnya dia tunduk dulu, duduk dulu, ngangkat bokong, lalu dia berdiri. Oke, dengan posisi yang seimbang. Oke, latihannya bagaimana? Yuk, kita kupas satu persatu latihannya seperti apa. Yuk kita perhatikan video-video kali ini. Oke, yang pertama yang harus dikoreksi ya tetap duduknya ya. Duduknya itu harus menapak full, tumitnya harus tumitnya itu harus juga menapak ya. Jadi menapak full. Oke, latihan yang pertama adalah gerakan bahu ya, gerakan bahu. Supaya latihannya itu benar-benar dia tunduk dulu, tidak ke sisi yang sakit. Ini sisi yang sakit nih ya. Kita taruh sini ya, ini sisi yang sakit biasanya. Dia mengampeh gitu ya, jadi supaya berdirinya tidak ke arah sisi yang sehat, dia harus bahunya dua-duanya itu mengarah ke depan. Oke, latihannya itu biasanya adalah kita dorong bahunya. Oke, bagaimana caranya? Ya, yang pertama bisa duduknya tegak. Oke, siap tegak. Kita tegakkan tulang punggungnya, kontrol tulang punggungnya. Ini penting sekali. Ini akan mengontrol gerak dari lengan sama kaki. Oke, kemudian tangan yang sakitnya ini taruh sini, gitu ya. Kita taruh, dibiasakan menaruh tangan yang sakitnya itu di lutut. Oke, lalu kita lihat ya, di sini kita tarik, kita dorong ke belakang, dorong tangan saya ke depan, dorong tangan saya ke depan, dorong tangan saya, terus satu, oke ya, lagi, yuk dorong tangan saya ke depan, dorong tangan saya. Nah, ini harus yang sisi yang sakitnya ini harus terasa mendorong. Gitu, jangan sininya aja yang mendorong, jadi seimbang antara kanan dan kiri. Yuk dorong tangan saya, dorong tangan saya. Very good. 3 lagi, dorong tangan saya. 4 good, dorong tangan saya, dorong bahunya. 5 good, dorong bahunya, dorong tangan saya. 6 enggak tegak, jangan dikedepankan bahunya. Ya dorong. 7 good, dorong. 8 very good, dorong. 9 good, dorong 10. Oke, jadinya nantinya dia tidak ke sisi yang sehat. Jadi dia benar-benar lurus ke depan. Yuk, tundukkan badannya, nah seperti ini. Jadi dia benar-benar harus menundukkan. Jadi tidak ke sisi yang sehat ya, tidak ke sisi yang sehat, tapi dia benar-benar ke depan lurus. Oke, bagi teman-teman sahabat terapeutik home care bisa berlatih di depan kaca. Jadi berlatih di depan kaca, nanti akan koreksi nih bahu kanan dan kirinya benar-benar seimbang nggak. Apa maju dulu yang mana? Apa maju dulu yang sehat ke arah yang sakit, atau yang sehat ini benar-benar badannya ke arah yang sehat. Jadi bisa dilihat simetrisnya. Oke, ini latihan yang pertama. Latihan yang kedua adalah bagaimana supaya lututnya itu tidak keluar seperti ini atau tidak ngamples sehingga injakannya tidak ada. Oke, kita taruh di sini. Oke, ditaruh di sini. Oke, siap ya. Kakinya di sini. Oke, kita luruskan kaki ya. Kita luruskan kaki, dia menapak full. Oke, menapak full. Ini di sini, jangan ditekan ya, jangan terlalu kencang, nggak apa-apa. Supaya jangan jatuh aja ya, jangan sampai. Ini usahakan bola kasti ini tidak jatuh. Ya, bola kasti ini tidak jatuh. Oke, kita usahakan bola kasti ini tidak jatuh. Oke, kemudian tangannya ini bisa ditaruh di sini. Kalau misalnya masih lemah, oke, tangannya bisa ditaruh di antara keduanya, gitu ya. Atau disatukan tangannya seperti ini, ditaruh seperti ini. Oke, tapi di tengah, jangan di sisi yang sehat atau di sini. Jadi di tengah-tengah, benar-benar di tengah-tengah. Oke. Nah, so how to do, bagaimana melakukannya, latihannya. Oke, ini didiamkan seperti ini. Yuk dorong badannya ke depan, tunduk, dorong tangan saya. Oke, yuk angkat bokongnya sedikit, injak kakinya berdiri. Oke, lepas. Oke, lihat. Ya, ini lututnya ini dia ke depan. Ya, lututnya sedikit ke depan, tapi dengan posisi ini tidak boleh jatuh. Oke, yuk dorong lagi, tunduk, angkat bokongnya.
Oke, turun. 1. Good. Lagi. Dorong ke depan, dorong ke depan. Angkat. 2. Lihat ya. Bahunya tadi udah seimbang. Oke. Angkat bokongnya. 3. Ya. Lihat, ini akan membuat injakan itu akan seimbang. Kanan dan kiri. Oke. Awas. Kalau jatuh. Ya, jangan jatuh ya. Ditahan ya. Yuk, 1, 2, 3. Yuk, angkat. 2. Good. Lagi. Angkat. 3. Good. Lagi. Injak kakinya. 4. Good. Lagi. Injak kakinya. 5, good. Lagi, injak kakinya. 6, very good. Lagi, 7, good. Lagi, angkat sedikit. 8, good. Angkat sedikit. 9, very good. Angkat sedikit. 10, lepas. Oke, jangan dibanting. Pas turunnya jangan dibanting. Oke, perlahan ya. Kita lakukan dengan latihan yang perlahan. Yuk, sebentar kita kalau ada caregiver bisa menaruh tangannya di dada seperti ini. Yuk, dorong tangan saya dengan dua-duanya, jangan miring. Oke, terus angkat bokongnya, berdiri sedikit. 1, good, turun. Good, perlahan. Yuk, perlahan angkat bokongnya lagi. 2, good. Lihat ya, ini tidak boleh jatuh ya. Go, angkat. 3, good. Injakkan kakinya. Good, lagi. 4, lurus ke depan, jangan ke sisi yang sehat, jangan ke sisi sini. 5, very good. Lagi. 6, good. Lagi. 7, good. Lagi. 8, good. Lagi. 9, very good. Lagi. 10, lepas. Very nice ya. Jadi ini latihan yang kedua. Yang ketiga adalah kemampuan menginjakkan kakinya. Oke, jadi supaya injakannya bagus, jadi kita latih injakannya. Oke, jadi diinjak ke bawah. Oke, diinjak ke bawah. Oke, diinjak ke bawah. Oke, diinjak ke bawah pakai otot yang ada di bawah. Oke, yuk injak ke bawah. 1, buat lagi. Injak ke bawah. 2, kita tahan. Injak ke bawah. 3, oke, ini tidak miring ke sini ya. Injaknya tidak gini, tidak miring, oke, tapi dia tegak lurus, oke. Yuk go. 1, kalau dia tegak lurus, dia akan seperti ini. Nah, ini nanti kalau misalnya dia miring, ini ada indikasi nanti lututnya ini akan berubah gitu, sehingga nanti kakinya itu dia akan miring seperti ini. Ya, ini menyebabkan spastisitas yang miring gitu ya. Jadi supaya dia tidak miring, ininya didorong ke sana, oke, kemudian ininya diluruskan. Oke, kemudian kita taruh tangan kita di bawah tumit, kemudian di bawah sedikit ke bawah jari ya. Oke, yuk dorong. 1, good, dorong. 2, injakan lurus, dorong. 3, dorong. 4, dorong. 5, dorong. 6, lagi. 7, very good. 8, 9 lagi. 10, very good. Nah, ini akan membuat nanti pergelangan kakinya bagus ya, tidak mencong dan lain-lain. Oke, ini latihan yang ketiga. Latihan yang keempat, latihan benar-benar berdirinya, duduk berdiri. Oke, jadi duduknya berdiri yang baik. Tadi poin-poinnya, bahunya, kemudian dorongan ke depannya, kemudian lututnya harus lurus, ini juga harus lurus, dan ini menapak full. Oke, sekarang kita benar-benar latihan duduk berdiri. Oke, duduk berdirinya. Oke, latihannya seperti apa? Tegak lurus. Oke, relax ya. Ini catatkan tangannya. Kan, oke, lihat ya. Ini tangannya di sini karena apa? Ini benar-benar di tengah. Oke, yuk 1, 2, 3. Yuk tundukkan badannya. Berdiri. Terus sampai berdiri. Yuk, berdiri. 1, good, turun. Lagi, berdiri. Yes, good. 2, injakan, lihat ya, injaknya seimbang. Yuk, injakan. 3, good. Lagi, berdiri. 4, tunduk dulu, duduk. Tunduk, berdiri. Good. 4, good. Tunduk, berdiri. Good. 5, duduk berdiri. 6, duduk berdiri. 7, good. Lagi, berdiri. 8, good. Berdiri. 9, yes. 1 lagi, lurus. Berdiri. 10, very good. Ya, jadi keseimbangannya didapat. Jadi seimbang di bahu, seimbang di lutut. Jadi ini benar-benar menekan. Jadi tekanannya itu benar-benar ada di
seluruh telapak kaki. Ya, jadi bukan hanya di ujung jari saja ataupun di tumit saja. Ya, kalau di ujung jari nanti pastinya berat badan akan ke sana semua, akan ke sisi yang sehat semua. Oke, jadi supaya benar, jadinya ininya dia menapak full, yang sakitnya dia akan menapak full, kemudian akan seimbang. Oke, kalau dia ini adanya di jari menjinjit gitu ya, ini tumitnya ngangkat, dia akan ke sisi yang sini. Sama juga begitu kalau misalnya cuma tumitnya aja, jarinya mengangkat ya, itu juga tidak baik. Oke, jadi duduk yang benar itu ya latihannya seperti ini. Oke, jadi dengan simetris yang seimbang antara kiri dan kanan. Poin-poinnya kita koreksi di mana? Koreksi di bahu dan koreksi di posisi lututnya. Oke, ini latihan yang keempat. Untuk menyempurnakan latihan yang kelima kita sempurnakan dengan satu gerakan ini ya. Gerakan ini adalah gerakan mendorong ke atas ya. Yuk sama, tunduk. Yuk, dorong tangan saya ke atas, dorong tangan saya. Ya, satu, good. Jadi ini kita tahan dari belakang, kepalanya ke atas. Yuk, dorong, angkat bokongnya. Satu, good. Lagi, angkat bokongnya. Dua, very good. Lagi, angkat. Tiga, very good. Lagi, dorong. Empat, good. Lagi, dorong. Lima, good. Lagi, dorong, luruskan, angkat bokongnya. Enam, good. Lagi, luruskan, angkat bokongnya. 7, very good. Lagi, 8, good. Lagi, berdiri, dorong tangan saya. 9, satu lagi, 10, very good. Duduk perlahan, very nice. Ini menyempurnakan duduk berdirinya. Jadi seimbang, dia benar-benar menginjakkan kakinya untuk memberikan dorongan ke atas. Oke, ini adalah latihan yang terakhir untuk duduk berdiri. Nah, demikianlah sahabat Therapeutic Home Care. Bagaimana sih poin-poin, kemudian cara melakukan latihan duduk berdiri yang efektif, ya, baik, sehingga hasilnya ada dari latihan duduk berdiri itu. Poinnya adalah ya benar-benar menginjak. Kemudian injakannya itu seimbang antara kiri dan kanan, tidak pincang. Yang namanya pincang kan berat sebelah tidak seimbang, atau bisa saja kekuatannya yang tidak seimbang, bisa saja juga ritmiknya, bisa saja juga ukurannya dan lain-lain. Ya, pokoknya tidak seimbang itu adalah berat sebelah. Oke, semoga video ini bermanfaat buat sahabat Therapeutic Home Care di sana. Bagi yang sudah mensubscribe channel saya ini, terima kasih banyak dan mengikutinya selama ini. Bagi yang belum, yuk di subscribe biar mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang selanjutnya yang tidak kalah menarik dan bermanfaatnya. Ya, jika video ini bermanfaat, yuk diklik tombol like-nya. Ya, dan jangan lupa juga di-share sebanyak-banyaknya. Ya, karena berbagi manfaat itu tidaklah rugi ataupun sia-sia, bahkan mungkin akan berpahala. Oke, selamat beristirahat, have a good night, and bye-bye.